Teman-teman, yang namanya mimpi buruk ternyata bisa jadi kenyataan yang benar-benar mengerikan. Ada seorang laki-laki namanya Benjamin Elliot. Dia terbangun dari mimpi dengan tangan yang masih menghujam ke saudari kembarnya sendiri. Apa yang dia kira sekedar bunga tidur ternyata adalah tragedi yang nyata di depan matanya. Dia sudah melakukan hal yang sangat mengerikan ke saudari kembarnya ketika berjalan dalam tidur. Simak videonya sampai akhir, kita akan bahas apa bisa gangguan tidur itu dijadikan alasan seorang melakukan tindak pidana. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Di dunia kriminologi ada istilah namanya out of character, yaitu tindak pidana yang bertolak belakang banget dengan sifat asli pelakunya. Contohnya nih, ada seseorang yang soft spoken, baik, penyayang, tiba-tiba aja melakukan tindak pidana yang benar-benar di luar nalar. Contohnya adalah kasus Benjamin Elliot alias Ben. Ben itu usianya baru 17 tahun, dia sama sekali nggak punya catatan tindak pidana. Sama sekali nggak punya perilaku kasar dan sehari-hari orang mengenal Ben sebagai laki-laki yang sangat baik. Ben ini punya saudari kembar, namanya Megan, dan hubungan mereka itu sangat-sangat baik. Biarpun kembar, sifat keduanya itu bertolak belakang. Ben itu lebih ekstrovert, punya banyak teman, aktif, dan selalu nongkrong sama teman-temannya. Sedangkan Megan lebih tertutup, lebih suka di rumah, baca buku, dan anak rumahan. Biarpun begitu, mereka berdua sangat-sangat saling menyayangi. Semua orang yang kenal Ben tuh bilang seperti ini, Megan itu super duper sayang sama Ben. Kalau Megan ngerasa nggak nyaman misalkan di keramaian, Megan akan mencari perlindungan ke Ben. Karena gini teman-teman, setiap kali Megan itu mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya, udah pasti nih Ben akan maju paling depan untuk melindungi saudari kembarnya ini. Pernah sekali Megan di bus, tiba-tiba aja Ben bangun, dia marah-marah ke teman-temannya. Dia bilang jangan pernah ganggu Megan. Nah segitu sayangnya Ben sama saudari kembarnya. Makanya nggak ada yang nyangka kok satu saat Ben akan menelpon ke nomor darurat dan bilang seperti ini. Saya sudah menghilangkan nyawa saudari kembar saya sendiri. Apalagi nih, waktu diminta keterangan oleh pihak yang berwenang, Ben itu mengaku gak inget jelas kejadiannya. Dia bilang seperti ini, saya mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan dan terasa nyata banget. Waktu saya bangun, saya ngeliat Megan sudah terbaring dalam keadaan meregang nyawa. Ada luka terbuka dengan tepi rata kekerasan tajam di bagian lehernya Megan. Dan banyak pengenceran tubuhnya Megan berwarna merah, baunya amis banget. Itu sudah memenuhi yang namanya kasurnya Megan. Dan waktu itu teman-teman baru jam 4:40 pagi. Ketika itu Ben langsung menelpon pihak yang berwenang lewat nomor layanan darurat. Dan hal pertama yang Ben katakan, saya sudah nyawa saudari kembar saya. Operator kaget dan minta Ben tenang. Dia tanya namanya Ben, usianya dia tahu. Ben itu baru berusia 17 tahun. Pelan-pelan operator bilang tolong bangunkan orang tua kamu dan sebentar saya akan pimpin kamu melakukan bantuan hidup dasar berupa resusitasi jantung paru. Tujuannya untuk menjaga cairan tubuh tetap mengalir ke organ-organ yang penting dengan cara melakukan penekanan di bagian dada dan juga bantuan napas. Karena otak manusia itu hanya bisa bertahan 4-6 menit tanpa oksigen yang ada di cairan tubuh manusia. Nah, dengan melakukan resusitasi jantung paru tadi diharapkan bisa meningkatkan peluang korban untuk bisa selamat. Waktu Ben menelpon nomor darurat tadi dan dia ngasih bantuan hidup ke saudarinya, ayahnya Ben terbangun mendengar ribut-ribut dan ayahnya masuk ke kamarnya Megan. Dia shock banget karena yang dia lihat adalah
Megan sudah terbaring, badannya mulai kaku, napasnya juga mulai satu-satu. Cairan tubuh tuh banyak banget di sekitarnya Megan. Dan Ben sedang melakukan bantuan hidup ke saudarinya sambil terus menelpon operator darurat tadi. Ketika pihak yang berwenang datang, itu Ben masih terus ngasih bantuan hidup ke Megan. Dia pengen saudara dia tuh tetap hidup, tetap bisa bangun. Sampai-sampai teman-teman, pihak yang berwenang harus narik tubuhnya Ben dari Megan. Ben kelihatan linglung dan syok luar biasa. Ben kemudian dibawa ke kantor pihak yang berwenang dan diceritakan apa yang dia alami. Waktu itu pihak yang berwenang bilang ke Ben seperti ini, "Kamu akan kami perlakukan dengan baik dan sopan, jadi kami harap kamu juga berlaku baik sama kami. Yang jujur, katakan apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, kooperatif." Dan Ben bilang seperti dalam keadaan ketakutan, "Pak, saya nggak pantas diperlakukan dengan baik karena saya sudah melenyapkan nyawa saudari kembar saya sendiri." Pelan-pelan Ben pun mulai cerita. Katanya seperti ini, di malam kejadian itu sama sekali nggak ada yang aneh. Sebelum tidur dia mainan HP lalu tertidur dan setelah dia bermimpi buruk. Ben mimpi dia membawa sajam masuk kamar Megan dan kemudian dia hujamkan sajam itu ke leher saudarinya. Ketika Ben terbangun, tangannya masih bergerak-gerak mengayunkan sajam itu ke tubuhnya Megan. Ben panik dalam keadaan linglung, dia nyalakan lampu. Dia lihat Megan sudah terkapar bersimbah cairan tubuh warna merah yang baunya sangat amis. Ben panik, dia teleponlah operator darurat. Dia berkali-kali meyakinkan pihak yang berwenang kalau itu dia nggak ingat, dia nggak sengaja. Ben berjalan dalam tidur. Pertanyaan sekarang teman-teman, itu bukan sekedar siapa pelakunya, tapi apakah tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja atau enggak? Yang dialami oleh Ben itu namanya adalah somnambulisme atau berjalan dalam tidur. Seseorang melakukan aktivitas tertentu ketika masih berada dalam keadaan tidur, biasanya pada fase tidur yang dalam. Somnambulisme ini adalah salah satu jenis parasomnia alias gangguan tidur. Keluarga Ben tuh mengklaim kalau memang ada riwayat parasomnia di keluarga mereka. Dan Ben sering banget nih mengalami sleep apnea atau gangguan napas ketika dia sedang tidur. Jadi beberapa kali napasnya itu berhenti. Dan keadaan ini menyebabkan kualitas tidur jadi buruk dan bisa memicu kelelahan, gangguan fase tidur yang berhubungan dengan peningkatan resiko berjalan dalam tidur. Nah, ada juga nih temannya Ben yang cerita waktu dia menginap di rumahnya Ben. Dia ngelihat Ben duduk di sofa, tatapannya kosong sambil megang donat. Waktu dipanggil berkali-kali, Ben gak langsung nyaut. Kemudian ketika dia panggil agak keras, Ben kayak gelagapan seperti baru bangun dari tidur. Ben bilang seperti ini, "Ya, tadi tuh saya ngimpi, saya sedang makan donat." Dan ternyata Ben beneran ke dapur, dia ambil donat, dia makan tanpa dia sadar. Ben juga bilang Megan semasa hidupnya pernah cerita ke Ben kalau dia sering banget ngeliat Ben berjalan dalam tidur. Waktu mereka masih berusia 10 atau 11 tahun, dia ngeliat Ben itu berdiam di depan kamar, tatapannya kosong. Ben cuma diam dan menurut ketika dibawa kembali ke dalam kamarnya. Teman-teman, gangguan berjalan dalam tidur itu disebabkan otak enggak sepenuhnya bangun. Di satu sisi sistem gerakan tubuh tuh aktif, tapi dalam otaknya tuh orangnya masih tertidur. Pada orang dengan gangguan tidur jenis ini, ketika dilakukan pemindaian gelombang otak kelihatan nih adanya state dissociation. Beberapa area otak tertidur seperti korteks prefrontal, area pengambilan keputusan, pusat penilaian moral dan pusat logika semuanya tidur. Tapi ada juga nih area yang aktif, antara lain area motorik, sistem limbik, area navigasi sebagian dan juga pusat respon primitif. Kebanyakan fenomena ini memang gak berbahaya, tapi pada sebagian kecil kasus ada yang juga disebut dengan parasomnia. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita atau mengalami sendiri ya, orang yang gak sengaja menendang atau memukul orang lain ketika tidur. Ini disebabkan otak di dalam mode menyerang atau lari secara otomatis. Tapi bisa gak sih sebenarnya orang itu sampai menghilangkan nyawa orang lain ketika sedang tidur?
Ada beberapa laporan kasusnya tapi sangat jarang dan sulit dibuktikan. Contohnya, tahun 1987 ada seorang pria namanya Kenneth Parks. Waktu tidur nih, Kenneth menyetir mobil ke rumah mertuanya, perjalanannya sampai belasan jam. Ketika dia sampai di sana, dia menghilangkan nyawa bapak dan ibu mertuanya sendiri. Setelah itu, Kenneth pergi ke kantor pihak yang berwenang dan menyerahkan diri. Dia bilang dia nggak ingat dia mimpi ketika dia sadar bapak dan ibu mertuanya sudah tidak lagi bernyawa. Dan Kenneth memang punya riwayat berjalan dalam tidur. Juga ada stres, kurang tidur, dan waktu diperiksa gelombang otaknya, kelihatan memang ada gangguan tidur yang sangat berat. Ada juga nih, kasus Brian Thomas di Inggris tahun 2008. Katanya dia mencengkram leher istrinya ketika sedang tidur gara-gara mimpi rumahnya dimasuki oleh orang asing. Brian juga punya riwayat mimpi buruk, gangguan tidur, dan gak ada masalah sama sekali dengan istrinya. Sama seperti Kenneth tadi, sama sekali gak ada masalah dengan bapak atau ibu mertuanya. Dan dua kasus di atas tadi akhirnya kedua pelaku dibebaskan. Karena memang terbukti mereka melakukan itu dalam keadaan nggak sadar. Tapi ingat ya, nggak semua klaim kasus sleepwalking alias berjalan dalam tidur itu diterima. Contohnya, kasus Scott Fellter terjadi di Amerika Serikat tahun 1997. Scott menghujamkan sajam ke tubuh istrinya sebanyak 40 kali lebih. Kemudian jasadnya dia benamkan ke kolam renang. Scott bilang dia melakukan itu secara nggak sadar ketika sedang berjalan dalam tidur. Tapi ada beberapa hal yang aneh teman-teman. Setelah itu, Scott menyembunyikan bajunya yang berlumur cairan merah. Dia juga menyembunyikan sajamnya dan semua itu terorganisir, teratur dengan sangat-sangat baik. Dan Scott divonis bersalah dan kemudian dihukum tahanan. Nggak semua klaim berjalan dalam tidur atau gangguan tidur otomatis membebaskan orang dari hukuman. Nah sekarang gimana dengan Ben? Banyak banget orang yang nggak percaya kalau Ben tuh melakukan itu tanpa sadar. Kasus ini semakin rumit ketika diketahui sajam yang Ben gunakan itu adalah sajam survival punya ayahnya sendiri. Keluarganya Ben memang sedang melakukan kegiatan outdoor. Jadi rumah mereka tuh banyak banget perlengkapan seperti senpi atau perlengkapan untuk berburu. Sajam survival ini adalah benda favoritnya Ben. Tapi Ben juga nggak pernah menggunakan sajam itu karena katanya perasaannya terlalu halus. Dan dia tuh bahkan nggak tega melukai hewan ketika diajak berburu oleh orang tuanya. Dan semua orang setuju teman-teman, katanya Ben itu perasaannya halus banget. Ingat gak tadi saya cerita kalau Ben pernah membela Meghan ketika Meghan di bus. Semua orang yang kenal sama Ben bilang Ben itu perasaannya halus. Beberapa kali waktu dia membela Meghan ketika dia marah pun dia sampai menangis. Tapi tetap aja sebagian orang menuduh kejadian ini sengaja ditutup-tutupi oleh keluarga dan juga teman-temannya Ben. Orang tua Ben katanya sempat menolak rumah mereka digeledah oleh pihak yang berwenang. Tapi klaim ini terbantahkan ketika kuasa hukum keluarga mereka bilang orang tua Ben itu menitipkan kunci rumah mereka ke kuasa hukumnya. Tujuannya supaya pihak berwenang bebas keluar masuk kapan aja. Justru mereka sangat-sangat kooperatif. Intinya keluarga Ben termasuk Ben itu semuanya mau bekerja sama dengan baik kok. Gak ada yang mereka tutup-tutupi, sama sekali tidak menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung. Bahkan teman-teman, Ben langsung menyerahkan ponselnya ke pihak yang berwenang ketika diminta. Dia sama sekali gak minta surat penggeledahan, pokoknya langsung dia kasih. Dari awal Ben mengaku dia yang sudah menghilangkan nyawanya Meghan. Dia merasa sangat bersalah, berkali-kali dia bilang, saya nggak pantas diperlakukan begini baik oleh pihak yang berwenang. Saya sudah menghilangkan nyawanya Meghan. Warga Ben tetap bersikeras kok Ben itu nggak bersalah. Pihak yang berwenang kemudian mencoba menelusuri riwayat medisnya Ben. Tapi mereka nggak menemukan sama sekali rekam medis yang menunjukkan Ben pernah berobat untuk gangguan tidurnya. Keluarga Ben bilang selama ini mereka nggak menganggap ini adalah gangguan yang serius. Dan proses peradilannya Ben ini berlangsung sampai 4 tahun. Sampai akhirnya pihak pengadilan memutuskan Ben bersalah atas tindak pidana penghilangan nyawa tingkat 2.
yang berarti dia melakukannya dengan sengaja tapi tidak ada persiapan yang matang. Kuasa hukum Ben masih berusaha untuk mengajukan permohonan evaluasi ulang. Karena perlu dipertanyakan teman-teman, apakah Ben kompeten secara hukum untuk diadili dan juga menerima hukuman? Bisa nggak sih Ben itu bertanggung jawab atas tindakannya pada saat kejadian? Karena ini jelas menunjukkan out of character, nggak sesuai dengan karakternya Ben sehari-hari. Dan kasus ini masih terus berjalan melalui sistem peradilan di Suffolk County. Nah, menurut teman-teman nih, apakah Ben lebih pantas tahan seumur hidup atau dirawat di rumah sakit jiwa? Tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, gangguan kesehatan yang sepertinya sepele dalam kondisi tertentu bisa berkembang jadi situasi yang berbahaya, termasuk gangguan tidur. Jadi jangan pernah anggap remeh gangguan kesehatan sekecil apapun itu. Segera periksakan diri ke dokter. Karena nih, banyak orang baru menyadari seriusnya gangguan kesehatan setelah jadi tragedi yang sangat-sangat besar. Padahal, tanda-tanda awal seringkali sudah muncul bertahun-tahun sebelumnya. Dan kasus ini menunjukkan bahwa otak manusia itu menyimpan banyak banget misteri. Termasuk bagaimana seorang bisa melakukan hal yang sangat kompleks dalam kondisi kesadaran yang terganggu. Dan satu pesan saya dalam kasus seperti ini, penting untuk nggak langsung menghakimi tanpa memahami aspek medis, saraf, dan juga psikologis alias kejiwaan yang mungkin terlibat.